wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait seni budaya. Silahkan buka bukunya, halaman 222. Kita akan melanjutkan materi kita tentang C, memainkan alat musik sederhana secara per orang. Kemarin kita sudah menjelaskan alat-alat musik apa saja. Salah satu contoh alat musik yang ada di Indonesia itu adalah termasuk musik tradisional, ada gamelan, angklung, kolintang ataupun rebana. Mungkin di dalam pikiran anak ustazah kan pasti tahu ya kayak mana alat musik rebana. Kalau yang belum tahu bagaimana bentuk alat musik gamelan, angklung, kolintang, silahkan lihat lagi video ustazah yang sebelumnya tentang cara memainkan alat musik sederhana. Kita melanjutkan lagi, buka bukunya halaman 222. Alat musik tradisional itu termasuk gamelan, angklung, kolintang atau rebana. Terkhusus sekarang kita akan belajar tentang alat musik angklung. Angklung itu termasuk salah satu jenis alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Ada di bukunya halaman 222. Angklung itu adalah bambu yang dikeratkan, yang disusun-susun. Bambu tergantung bambunya berapa. Tergantung bambunya berapa, tergantung juga bagaimana musiknya, nadanya. Lalu biasanya bambu yang digunakan untuk membuat angklung itu adalah bambu khusus yang berwarna hitam atau disebut awi ulung dan awi temen. Awi temen ini bambu berwarna putih, jadi khusus bambunya jangan sembarangan ada pohon bambu kita tebang lalu kita buat alat musik. Tidak, terkhusus bambunya. Karena harus ketahui bambu itu terdapat bulu-bulu kecilnya yang jika terkena tangan kita gatal ataupun sakit. Dan juga menurut sejarah angklung ini berfungsi untuk memeriahkan. Karena bunyinya indah, jadi angklung ini sebenarnya berfungsi untuk memeriahkan pesta penuaian padi. Ketika sudah mulai panen sawahnya, masyarakat dulu menggunakan angklung. Tandanya padi sudah panen. Tetapi seiringnya zaman, angklung ini berfungsi lain sebagai pertunjukan dan bisa digunakan untuk sarana pembelajaran di sekolah-sekolah. Biasanya kalau anak ustazah suatu saat masuk ke dunia musik tradisional, itu ada angklung, ataupun ke museum tentang tradisional, ada angklung. Itu cara memainkannya harus pas sehingga ketika didengar nadanya indah. Dan juga yang sekarang ini kita akan belajar tentang bentuk dan fungsi angklung. Ternyata bentuk dan fungsi angklung itu berbeda-beda. Bentuk angklung itu terbagi atas dua. Ada namanya angklung melodi, ada namanya angklung akompanyemen. Yang pertama kita akan belajar tentang angklung melodi. Angklung melodi ini seperti di gambar ini. Angklung melodi itu terdiri dari 3 bambu yang disusun baris. Tapi terdapat 2 tabung. 3 bambu tetapi 2 tabung besar, 1 tabung kecil. Terbagi 2 tabung betina. Ada tabung besar dan ada tabung kecil. Tabung besarnya sama tinggi. Perhatikan gambarnya ya. Dan juga angklung ini tabung-tabung itu fungsinya ada khusus, masing-masing berfungsi. Salah satu tabung fungsi besar yaitu tabung besar itu menimbulkan suara nada pokok, sedangkan tabung kecil menghasilkan nada oktavnya. Bisa Anda buka bukunya halaman 223. Dalam lagu angklung melodi digunakan untuk memainkan
melodi lagu maupun nada-nada yang terdapat pada aransemen lagu seperti suara 2, 3 ataupun 4 dan lain-lain. Nah, ini termasuk contoh angklung melodi. Oke. Yang kedua, itu namanya angklung akompanyemen. Angklung akompanyemen ini bisa perhatikan di gambar ini. Angklung akompanyemen ini berbentuk susunan bambu yang berbaris juga. Tetapi lihat, perhatikan tabungnya. Ada banyak ya. Ada 4, kurang lebih ada 4 tabung yang kurang lebih itu hampir mirip tingginya. Angklung akompanyemen ini berfungsi untuk mengiring pengganti pada pengiring pada band. Jadi mengiring suara nada band. Nah, angklung akompanyemen ini pun memiliki nada-nada tersendiri. Kalau angklung melodi tadi 2 tabungnya bernada, 2 tabung besarnya nada pokok, tabung kecilnya nada oktav. Sedangkan angklung akompanyemen ini setiap tabungnya memiliki nada-nada tersendiri. Nah, itu angklung akompanyemen ini pun dibedakan menjadi 2, Nak. Ada namanya akompanyemen mayor dan ada akompanyemen minor. Ingat, pembelajaran kita tentang tangga nada diatonis mayor dan minor, termasuk juga akompanyemen mayor ini termasuk ada nada yang bergembira. Jadi kalau kita ingin menggunakan angklung sebagai alat musiknya, kita nyanyinya bergembira. Kalau akompanyemen minor ini memiliki nada yang sedih. Jadi kalau lagunya sedih, bunyi musik angklungnya juga sedih. Kita lanjut yang kedua, bagaimana sih teknik memainkan angklung melodi itu? Buka lagi halaman 223 yang bagian bawah. Ada 2 sikap yang harus kita perhatikan. Ada namanya sikap umum dan ada namanya sikap khusus. Sikap umum yang pasti berdiri tegak. Lalu tangan kiri memegang ujung tiang di depan. Nah, bisa perhatikan di gambar ini. Garis antara siku dengan pergelangan tangan kiri sejajar dengan garis permukaan tanah. Terus dipandang dari samping, angklung harus tegak lurus dan badan harus tegak juga, badan pemainnya harus tegak. Usahakan posisi angklung berada tepat di depan pinggul kanan dan telunjuk bersama ibu jari tangan kanan memegang pangkal bawah tiang. Nih, perhatikan di gambar nih. Dan bunyi angklung tergantung bagaimana cara kita menggoyangkan. Cara mainkan angklung itu hanya angklung digoyangkan ya. Sedangkan kalau sikap khususnya itu ada 4. Ada namanya bunyi panjang, bunyi pendek, bunyi sangat pendek, dan bunyi cacah. Baiklah, yang pertama ada namanya bunyi panjang. Bunyi panjang ini menghasilkan nada panjang yang dilakukan dengan cara angklung tegak lurus dengan lantai. Bisa perhatikan di gambar ya, Nak. Gerakan angklung ini bersumbu pada pergelangan tangan kiri yang tidak bergerak. Ini adalah salah satu cara sikap khusus agar angklungnya berbunyi panjang. Inilah gambarnya, Nak. Perhatikan gambarnya ya, Nak. Yang kedua, bunyi pendek. Bunyi pendek ini angklungnya tegak dan dikendalikan dengan tangan kanan. Gerakannya seperti menarik batang tongkat pancing atau bahasa Jawanya sendal pancing tanpa memiringkan angklung ke kanan maupun ke kiri. Perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh posisi agar angklungnya berbunyi pendek. Selanjutnya yang ketiga, bunyi sangat pendek. Bunyi sangat pendek ini menghasilkan atau dinamakan markato. Dilakukan dengan caranya angklung condong ke kiri dengan menarik pegangan tangan kanan ke samping. Goyangkan bagian pangkal angklung dengan cara sendal pancing. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah posisi bunyi yang sangat pendek ya, Nak. Yang terakhir, sikap khususnya adalah bunyi cacah. Bunyi cacah ini caranya angklung dipegang dengan posisi miring ke depan, menghadap ke bawah, dipegang erat pada tangan kiri di kedua tiang tengah dan belakang. Adapun telapak tangan kanan membentur pangkal belakang sepatu angklung. Seperti gambar di video ini ya, Nah, ini adalah salah satu cara teknik agar posisi bunyi cacah.
tidak panjang, tidak pendek. Baiklah, nah itu tadi materi kita terkait tentang cara memainkan angklung. Sekarang tugas anak ustazah adalah silahkan buka bukunya halaman 229. Silakan kerjakan bagian A 1 sampai 10 di buku latihan. Kerjakan ya nak, jangan lupa dikerjakan. Sudah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.